ciptaan yang baru. Yesus, ku sembahmu. Yesus, ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu. Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku. Yesus, kebenaran-Mu ubahku menjadi ciptaan yang baru. Yesus, ku sembahmu. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Puji Tuhan, kita semua diberkati dan dalam keadaan sehat sampai hari ini. Kita bersyukur kita telah berada di awal tahun 2021 dan kita percaya semua ini hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah memelihara kita. Amin. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang telah bergabung di dalam fellowship online Grace of Christ Community Church. Kami percaya kita semua pasti sangat diberkati. Amin. Kita akan menaikkan pujian penyembahan dan kita percaya di dalam pujian penyembahan karena kebenaran ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Saudara pasti disembuhkan di tempat saudara. Saudara pasti menerima mujizat. Puji Tuhan, kita juga akan diberkati oleh firman Tuhan Yesus Kristus yang memberi kekuatan, menjadi jaminan buat kita untuk damai sejahtera menjalani tahun 2021. Jangan takut dan khawatir lagi. Dan kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus tanpa syarat, serta minyak zaitun sebagai tanda kesukaan di hadapan Bapa. Dan kita semua lebih daripada teman-teman sekutu kita. Puji Tuhan, ada kesempatan buat saudara untuk membagikan link ini kepada teman, kerabat, saudara, agar mereka juga diberkati sama seperti kita. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa Bapak Ibu di rumah, siapkan roti, siapkan anggur, dan siapkan minyak zaitun. Kita akan terima bersama-sama. Mari sebelum kita mulai memuji menyembah Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus, kami menjadi anak-anak Bapa yang di sorga. Kami telah menerima semua janji-janji-Mu ya Bapa, dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa
dan hidup di dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Roh Kudus, urapi anakmu yang terkasih, Bapak Dr. Yosua Tumakaka. Ia akan menyampaikan kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Ia akan memberikan kami semua yang menyaksikan, yang mengikuti fellowship ini, pengenalan akan Bapa satu-satunya yang benar dan penuh kasih. Dan aku percaya, kami semua percaya, melalui fellowship hari ini kami semua diberkati, kami semua dipulihkan, kami semua menerima mujizat dan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Yang di rumah bersama dengan saya, katakan sama-sama amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Yang bersukacita sorakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Mari kita memuji Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Yesus kau kekudusanku, Yesus kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salibmu. Darahmu tebus hidupku, bilurmu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaranmu ku terima karena kasihmu. Oh, 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 oh. Sama-sama angkat suara mengatakan, Bapa, ku berterima kasih buat kasih setiamu dalam hidupku. Bapa, ku menyembahmu, nyatalah kasihmu dalam hidupku. Mari bersukacita katakan, Bapa, ku berterima kasih buat kasih setiamu dalam hidupku. Bapa, ku menyembahmu, nyatalah kasihmu dalam hidupku. Kau hapuskan segala dosaku, dulu sekarang dan selamanya. Yesus kau kekudusanku, Yesus kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salibmu. Darahmu tebus hidupku, bilurmu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaranmu ku terima karena kasihmu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sama-sama lebih sungguh lagi katakan, Bapa, ku berterima kasih buat kasih setiamu dalam hidupku. Oh Bapa, ku menyembahmu, nyatalah kasihmu dalam hidupku. Kau hapuskan segala dosaku, dulu sekarang dan selamanya. Yesus kau kekudusanku, Yesus kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salibmu. Darahmu tebus hidupku, bilurmu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaranmu ku terima karena
Mari siapkan hatimu, kita akan menyembah Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi namamu yang kudus Tuhan. Sebab Kaulah yang awal dan yang akhir, yang telah ada, yang ada dan yang akan datang. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Kau yang berkuasa, Kau yang berdaulat atas kehidupan kami. Engkau yang menyertai kami Tuhan. Dari awal tahun ini, tahun yang baru ini Tuhan. Hingga pada akhir zaman. Maka kami datang untuk menyembah-Mu yang Maha Kudus. Segala pujian hormat bagi-Mu Tuhan. Kami sembah, kami puji nama-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari bawa yang terbaik di hadapan Tuhan. Bawa pujian penyembahan di hadapan Tuhan. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Lebih sungguh lagi, you are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all
lebih sungguh lagi. We give you all, we give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy. Angkat hatimu, angkat suaramu. Sembah dan puji Tuhan. We give you all the glory. We give you all the glory. Bagimu segala pujian, segala hormat, kemuliaan. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Sebab hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Bapa, kami sembah. Glory, glory, glory bagimu. Glory bagimu. bersyukur, kami bersyukur buat kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang sempurna. Kami boleh lewati tahun ini Tuhan. Kami boleh melewati tahun yang lalu dengan kekuatan, dengan kuasa-Mu
worship you, Lord. Kami sembah, kami puji. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, menghampiri tahta-Mu, menghampiri tahta kudus-Mu, untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Sebab Kaulah Raja yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kaulah Imam Besar Agung, Kaulah penebus, Kaulah Mesias, penebus hidup kami ya Tuhan. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Mari berikan kemuliaan yang mulia di atas nama-Mu, katakan. Dimanapun kita berada, boleh tepuk tangan dengan sukacita bagi Yesus Kristus Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih Bapa, kami menyembah-Mu, bersyukur untuk anugerah dan kasih-Mu yang besar. Di hari baru, di minggu baru, di tahun yang baru 2021 ini, kami percaya di dalam penyembahan kepada-Mu karena iman kepada Yesus Kristus. Kehidupan kami terpelihara sempurna. Karena kami akan menjalani hari demi hari di tahun 2021 dengan iman. Bukan karena apa yang kami lihat, bukan karena apa yang kami rasakan. Tapi karena kami percaya kasih-Mu, percaya anugerah dan perlindungan-Mu. Karena kesetiaan-Mu seperti pagar tembok yang mengelilingi kami. Bahkan Kau setia karena Kau tidak dapat menyangkal diri-Mu sendiri. Di dalam kekudusan dan kebenaran-Mu kami datang. Dengan iman Roh Kudus mengurapi dan memberkati kami. Untuk mengerti kebenaran firman-Mu, kasih karunia Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran yang mengubahkan kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa, berfirmanlah Roh Kudus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kata kalimat lidah bibirku Engkau sendiri yang menguduskan dan memberkati, untuk memberkati umat-Mu dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami
Yeshua HaMashiach. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Silakan duduk. Dan biarlah kita semua diberkati hari ini. Akan diperlihatkan di screen judul kita pada hari ini. Ini adalah hari Minggu kedua tanggal 10 Januari 2021. Dan biarlah kita diberkati karena inilah yang akan menjadi bagian kita di dalam Kristus Yesus. Dan judul kita adalah Walk by Faith, Not by Sight. Bahwa kita akan menjalani hari demi hari tahun 2021 dengan iman. Bukan karena kita melihat tapi karena kita percaya. Minggu lalu kita telah memasuki tahun 2021 dengan pemahaman bahwa tahun 2021 banyak tantangan, banyak bahkan prediksi-prediksi yang menakutkan, banyak informasi yang membuat kita bimbang. Secara pengetahuan, Bill Gates yang tahun 1999 membuat sebuah tulisan yang menulis 15 prediksi tentang hal-hal yang akan terjadi menurut pandangannya dia. Dan pada kenyataannya semua itu telah terjadi. Sehingga Bill Gates banyak diminta orang untuk memberikan prediksi juga untuk tahun 2021. Dan banyak orang yang telah diwawancara untuk memberikan ramalan tentang apa yang akan terjadi 2021. Tetapi bagi kita anak-anak Bapa yang dikasihi, murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang dididik untuk mengenal kasih-Nya, untuk percaya kepada anugerah-Nya, untuk hidup di dalam kasih karunia-Nya. Kita hari ini dipanggil untuk kembali mengingat tentang jati diri kita. Bahwa kepada kita diberi janji. Dan janji itu adalah bagian yang akan kita terima di dalam Kristus Yesus sepanjang 2021 ini. Untuk itulah kita mau berjalan bukan karena prediksi orang pintar, orang cerdas. Bukan karena ramalan orang-orang yang dapat melakukan cenayang. Tapi karena kebenaran Kristus yang pasti digenapi. Dan biarlah kita semua menjadi bersukacita dan bersorak memasuki 2021 karena apa yang kita imani dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sendiri akan menggenapinya. Siapapun kita, berapapun usia kita, apakah kita sudah tua, masih muda, masih produktif atau generasi muda, percayalah bahwa Yesus Kristus yang berkuasa di dalam masa depan kita. Kita memang tidak tahu masa depan kita, tapi Dia yang memegang masa depan, Dia sangat mengasihi kita. Itu sebabnya kita mau pahami bahwa ayat 2 Korintus 5 ayat 7, 2 Korintus 5 ayat 7 yang menjadi judul kita hari ini menulis demikian. Mari kita baca bersama-sama 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Hidup karena iman. Dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman dari Dia yang menjanjikan kepada kita kesehatan. Katakan amin untuk itu. Karena segala penyakit kita, Dia yang telah menanggungnya. Dia yang menjanjikan kepada kita bahwa Dia datang supaya kita memiliki hidupnya dan memiliki di dalam segala kelimpahan. Karena Dia yang maha kaya, yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang direndahkan dan mati ganti kita. Sehingga kalau Dia memberikan kehidupannya, dalam konteks orang mati memberi kehidupannya adalah konteks seperti orang memberi warisan. Kerennya warisan tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diedit. Kerennya warisan yang memegang otoritas atau power of attorney untuk menentukan warisan itu diterima, atau seorang ahli hukum atau pengacara atau seorang yang mempunyai kuasa untuk memberikan kepada pewaris. Kerennya warisan adalah warisan ini yang akan memburu pewaris supaya pewaris itu dipastikan menerima. Dan kerennya Kristus, Dia telah mati dan bangkit sehingga apa yang dijanjikannya waktu Dia hidup di bumi, Dia pasti genapi. Karena Dia berkuasa memberikannya kepada kita. Itu sebabnya memasuki 2021 ini Tuhan panggil kita untuk percaya. Lebih tepat lagi untuk mempercayakan hidup kita kepadanya. Di awal tahun ini kita sudah
buka dengan suatu pengertian bahwa tahun 2021 kita seperti menghadapi raksasa. Apa raksasa itu? Seperti apa dia? Dan raksasa itu bisa saja hubungan keluarga yang sudah porak-poranda, yang kayaknya nggak mungkin lagi kita beresin. Raksasa itu bisa saja masalah ekonomi, rumah suratnya sudah tergadai, kredit card hutangnya begitu banyak sementara kita tidak punya penghasilan yang cukup. Raksasa itu bisa saja investasi yang sudah terlanjur ditanamkan tetapi tidak ada lagi pengharapan untuk bisa kembali. Raksasa itu bisa saja masa depan yang sepertinya sudah suram. Tapi hari ini ada kabar baik bahwa Tuhan mau kita menerima janjinya yang lebih besar dari semua raksasa yang kita hadapi. Janjinya, katakan bersama saya, janjinya. Janjinya. Sehingga kita seperti dibawa kepada satu platform yang baru. Jadi kalau raksasa itu mengajak kita bertarung di dalam satu tempat pertarungan, Tuhan membawa kita ke satu tempat berpijak yang baru. Di mana di dalam pijakan ini kita bukan disuruh melihat raksasa, disuruh melihat janjinya. Bukan berarti raksasa itu tidak ada. Raksasa-raksasa itu kenyataan hidup kita. Tetapi ada satu kebenaran yang lebih berkuasa daripada kenyataan itu. Raksasa itu bisa vonis dokter tentang penyakit kita. Bukan kita mau mengabaikan, kita tidak sakit, tidak. Itu adalah kebenaran, itu adalah hasil ronsen, itu adalah hasil MRI, itu adalah CT scan, itu adalah pandangan para ahli, itu nyata, itu benar. Tetapi kita mau menyatakan kepada diri kita sendiri suatu pengakuan bahwa ada kebenaran yang lebih berkuasa dari semua kenyataan itu. Jadi kita bukan mau menolak kebenaran sebagai kenyataan hidup, tapi kita mau membawa kenyataan hidup itu di bawah kuasa Tuhan yang lebih besar. Katakan amin dengan semangat, tersenyumlah, kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Supaya memasuki 2021 ini kita bukan melihat kepada tantangan kita, tapi melihat kepada janji Tuhan. Itu sama seperti Joshua dan Kaleb bersama 10 orang yang lain diutus Musa untuk melihat tanah perjanjian. Disebut tanah perjanjian karena diberikan karena janji Tuhan kepada nenek moyang Israel. Yang 10 melihat raksasa yang besar-besar. Kemudian yang 10 orang perwakilan dari 10 suku mengatakan, kami melihat diri kami seperti belalang di hadapan mereka. Tetapi Joshua dan Kaleb mengatakan, Tuhan menyertai kita. Sedangkan yang menyertai mereka tidak ada lagi kuasanya. Kita pasti, Joshua dan Kaleb mengatakan pasti. Kenapa? Karena dia melihat janji. Nah, memasuki 2021 ini, saya tidak mempunyai kuasa dari diri saya sendiri. Saya tidak punya kemampuan memberikan janji dari diri saya sendiri. Tapi saya mau mengatakan karena Yesus, 2021 ini akan menjadi tahun berkat yang luar biasa. Dan karena iman kita kepada Yesus Kristus, kita pasti menerimanya. Supaya Bapa dipermuliakan. Itu sama seperti seorang bapa yang penuh kasih kepada anaknya, mengatakan pada anaknya, kamu jalan nak. Dan di dalam perjalanan itu banyak tantangan. Dia katakan, papa tunggu kamu di seberang jalan. Kamu pasti menerima berkatnya, kamu pasti menerima janjinya. Dan anak yang percaya ini di dalam struggle, kesusahan hidupnya, tantangan hidupnya terus berjalan. Berjalan karena apa? Karena percaya papanya pasti menggenapi janjinya. Yang saya mau katakan adalah kita bukan akan hidup santai, kemudian seperti tidak bertanggung jawab, seperti tidak ada masalah, bukan. Tapi kita akan berjalan di dalam segala keadaan, di dalam segala tantangan dengan iman bahwa Dia menyertai kita, Dia memberikan kekuatan kepada kita. Dan pada saat kita berjuang di dalam kehidupan kita karena iman, pada saat itulah Bapa seperti merasakan kasih kita kepadanya.
Bapa seperti dapat merasakan betapa kita mengasihi dia. Kenapa? Kita percaya. Itu sebabnya di Yesaya pada pasal 43 ada tulisannya itu. Kita mari baca Yesaya 43. Oke, semuanya tersenyum dulu. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya untuk hal itu. Yesaya 43 dikatakan ayat pertama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau dan telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ayat 2 kita baca bersama-sama. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat yang ketiga. Sebab akulah Tuhan, Bapamu, yang Maha Kudus, Bapa Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Jadi Tuhan kayak kasih tahu sama kita. Mesir, kemudian bicara Ethiopia dan Sheba, itu berbicara tentang bangsa-bangsa, tentang jiwa-jiwa. Dalam konteks Israel berbicara tentang bangsa Israel. Bangsa yang kecil. Untuk membebaskan Israel, diberi Ethiopia dan Sheba. Dikorbankan Ethiopia dan Sheba. Sebagai ganti pembebasan Israel dari Mesir. Itu seperti kasih tahu, untuk menggantikan satu bangsa kecil, dikorbankan dua bangsa besar yang lebih besar dari Israel. Dikorbankan kehidupan yang lebih besar untuk memberikan kepada kita pemahaman. Karena Bapa telah mengorbankan Yesus Kristus, mencurahkan darah Yesus Kristus, sehingga kita sekarang bisa mengerti bahwa kita dibentuk, kita dipanggil, kita dituntun bukan untuk bebas dari masalah di 2021 ini. Tetapi untuk tahu, kalaupun kita akan lewat api, lewat sungai, lewat air yang deras, kita tidak akan dihanyutkan, kita tidak akan terbakar. Kesetiaan kita untuk percaya itu adalah penyembahan. Kesetiaan kita untuk percaya itu adalah pengagungan. Karena ketika kita tetap percaya padahal kita sudah tidak sanggup, kita tetap percaya padahal kita tidak mampu, itu sama saja kita mau mengatakan, Bapa, aku tahu Engkau sangat mengasihi aku, Engkau sanggup memberkati aku, dan Engkau pasti memberkati aku. Dan biarlah 2021 ini yang pertama, kita semua rest. Karena janji Tuhan di dalam Yesus Kristus adalah ya dan amin. Yang kedua, mari kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Kita sudah memahami bahwa kita akan menghadapi tahun 2021 dengan iman, bukan karena kita melihat. Dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Tidak menggunakan kata firman Yesus, tapi firman Kristus menunjukkan Yesus yang berkorban, yang disalib, yang diurapi untuk menjadi dosa, menjadi kutuk, ganti kita. Supaya kita hari ini memahami firman Kristus adalah firman yang berhubungan dengan korban darah. Ada perjanjian di situ. Katakan bersama-sama saya, perjanjian darah. Ya, perjanjian darah, perjanjian yang baru di dalam darah Yesus. Itu sebabnya kita bukan hanya mau berbicara walk by faith. Bukan hanya berbicara berjalan dalam iman atau berjalan dengan iman. Tapi kita harus memahami setiap langkah kehidupan kita itu seperti perjanjian Bapa kepada kita yang harus digenapi. Perjanjian Bapa kepada kita yang harus digenapi. Jadi ketika kita beriman, kita bukan sekedar beriman. Kita sedang menantikan kegenapan janjinya. Nah, 1 Samuel 17 ini tentang Daud. Pada ayatnya yang ke-45, kita akan baca ayat yang ke-45 dan mungkin kita juga bisa lihat di situ di ayatnya
yang ke-48. Jadi 45 dan 48. Bersama-sama kita baca 1 Samuel 17 tentang Daud. Dia menghadapi raksasa, Goliat namanya. Dikatakan demikian ayat 45. 2, iya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Bapa segala warisan Israel yang kau tantang itu. Ayat 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju. Ketika orang Filistin itu, ketika raksasa itu bergerak maju. Untuk apa? Untuk menemui Daud. Untuk apa menemui Daud? Untuk potong dia, untuk penggal kepalanya. Maka segeralah apa? Daud apa? Menghindar. Segeralah Daud menghindar ke kiri ke kanan. No, segera Daud berlari. Dia berlari. Karena dia rindu janji itu digenapi. Waktu dia ngobrol-ngobrol sama orang-orang sebelum dia masuk ke medan perang melawan Goliat, dia tanya, siapa orang yang tidak bersunat itu? Kata bersunat menunjukkan siapa dia yang tidak mempunyai perjanjian dengan Tuhan. Makanya dia ngomong sama Goliat, kamu bawa pedang, bawa semua. Tapi aku datang membawa nama Tuhan yang mempunyai janji. Yang kedua, tahukah kamu bahwa Bapa berjanji kepada kamu, kepada saya di dalam Yesus Kristus? Tahukah kamu bahwa Bapa harus genapi bahwa oleh bilur-bilurnya kita pasti disembuhkan? Katakan amin untuk itu. Tahukah kamu Bapa yang janji? Dia menggunakan kata akulah Tuhan Bapamu, Bapa Israel, penebusmu, juru selamatmu. Itu semua menunjuk kepada Yesus Kristus. Apabila kamu lewat sungai yang deras, kamu gak akan hanyut. Jangan mundur. Jangan tunda, jangan lari, semua tanggung jawabmu di 2021 ini maju, lakukan, beresin, hadapi. Jangan lari, jangan takut, percayalah. Ketika Musa bersama orang-orang Israel ada di Kades Barnea. Dari Kades Barnea mereka melihat tanah perjanjian. Musa bilang ini, kepadamu telah, dia menggunakan kata telah kuberikan karena dia mengatasnamakan Tuhan. Kepadamu telah kuberikan tanah itu. Pergi, serbu, duduki. Dan ketika mereka menduduki tanah perjanjian itu, Joshua memimpin mereka mengelilingi satu hari satu kali, pada hari yang ke-7, 7 kali. Jadi 13 kali mereka kelilingi. Waktu mereka kelilingi, di depan adalah pasukan, di belakang pasukan itu para imam, sangkakala dan tabut. Sehingga mereka berjalan terbiasa, katakan bersama-sama saya, terbiasa. Mereka terbiasa untuk menghadapi perang. Dengan apa? Dengan imam, dengan sorak-sorai, dengan tabut. Kalau kita baca di dalam Yosua pasal 6 ayat 16. Yosua pasal 6 ayat 16. Mari kita buka firman ini. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala. Jadi ke-7 kalinya tuh mengelilingi Yeriko pada hari ke-7, pada ke-7 kalinya. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah. Bersama-sama saya katakan, bersoraklah. Ya, bersoraklah. Sebab Tuhan apa? Telah menyerahkan apa? Kota ini kepadamu. Nah, Tuhan ajarin mereka berjalan keliling untuk kasih tahu secara mental sebelum perang sudah menang. Secara jiwa sebelum perang sudah memperoleh jaminan kemenangan. Itu sebabnya dikatakan pada hari yang ke-7 sesudah mereka mengelilingi yang ke-7 kali, imam besar Joshua mengatakan bersoraklah. Sebab Tuhan telah menyerahkannya. Kita baru di tanggal 10 bulan Januari. Hari ini saya mau katakan bersoraklah, bersyukurlah, bersukacitalah. Karena sepanjang tahun 2021 Tuhan akan memberkatimu. Haleluya. Haleluya. Dan berbahagialah kamu apabila kamu percaya. Karena inilah janji yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita menikmatinya di dalam Kristus. Itulah sebabnya di dalam konteks Israel dia memberikan suatu kepastian, Tuhan memberikan kepastian kepada Israel, sehingga kalau kita baca di dalam Yohanes pada pasal yang kitab Joshua pada pasal 6 ayat yang ke-17, dia menulis demikian. Joshua pasal 6
ayat yang ke-17. Dan kota itu dengan segala isinya akan kukhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Ini keren banget. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Itu sama saja Tuhan mau kasih tahu 2021 akan ada berkat besar yang Tuhan berikan bagimu. Apabila engkau juga mau mengetahui bahwa semua berkat besar itu, kalau dalam konteks kitab Yosua dikhususkan untuk dimusnahkan bagi Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah engkau tahu bahwa apa yang akan kau terima sepanjang tahun 2021? Sesungguhnya semua itu hanya untuk kemuliaan Bapa di surga. Haleluya. Itu sebabnya akhir zaman atau masa-masa sekarang ini disebut harinya Tuhan. Hari di mana kita sudah tidak mempunyai kesanggupan apapun. Tetapi karena iman kita akan melihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Sekaligus juga pemahaman bagi kita yang percaya bahwa semua jarahan, hasil perang yang kita peroleh atau semua berkat yang akan kita terima di 2021 sebenarnya hanya untuk Tuhan bagi kemuliaannya. Walaupun aminnya kecil sekali dari mulut saudara. Tetapi apabila saudara percaya, berbahagialah. Karena justru dengan demikian saudara dan saya akan sangat diberkati. Karena Tuhan mau semua orang diberkati untuk mengenal kasih-Nya. Dan yang terakhir, yang ketiga, di dalam konteks kitab Ayub. Ayub pada pasal 42 ayatnya yang ke-10. Ayub 42 ayat yang ke-10. Mari kita baca, demikian firman-Nya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Kemudian, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Dan Tuhan memberikan. Siapa yang memberikan? Tuhan. Siapa yang memberikan? Tuhan. Bukan karena Ayub berusaha memulihkan dirinya, tapi Tuhan memberikan kepada Ayub. Tuhan memberikan kepada Ayub segala kepunyaannya. Kalau kita lihat di Ayub ya, pada pasal 42, saya akan buka bersama-sama saudara. Ada satu perkataan di ayat 7, Ayub 42 ayat 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman. Elifas orang Teman dan dia bersama beberapa temannya itu mendakwa Ayub. Mereka adalah orang-orang yang pandai, cerdas, mengerti Taurat, artinya mengerti firman Tuhan, orang-orang bijaksana. Dikatakan mereka mendakwa Ayub. Kemudian dikatakan demikian di dalam Ayub 42 ayat 7. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Tahukah kamu bahwa apa yang dikatakan teman-teman Ayub bunyinya begini secara sederhana. Kamu kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan harta, kehilangan kekayaan, kehilangan kesehatan. Pasti karena kamu ada salah. Kamu kehilangan ini semua, pasti kamu kena murkanya Tuhan. Kita sedang berbicara hari ini bahwa kita akan memasuki 2021 menghadapi raksasa yang kita nggak tahu, besar, gelap, menakutkan. Tapi kita mau menghadapinya dengan rest. Kenapa? Karena kita bukan mau lihat raksasa itu, kita mau melihat janji Tuhan. Kita mau melihat janji itu dan berjalan di dalam janji itu. Sehingga kita bisa rest karena kita akan berjalan by faith, karena iman, karena percaya, bukan karena kita lihat. Dan janji itu adalah perjanjian darah. Sehingga setiap janji itu pasti digenapi karena Tuhan setia kepada kita. Nah, yang ketiga, kita mau memahami di dalam konteks janjinya Tuhan dan
keadaan Ayub apa? Karena Ayub belum mengenal darah Yesus. Ayub belum mengenal darah Yesus. Dan dalam keadaan dia didakwa oleh orang-orang bijak, di dalam Ayub 13 ayat 18, Ayub bilang begini, aku mempersiapkan perkaraku sebab aku yakin aku benar. Sebab aku yakin aku benar. Jadi belum ada korban darah, Ayub sudah punya sikap, sudah punya attitude, sudah punya pengenalan kepada Bapa seperti itu. Itu sebabnya semua teman-teman Ayub yang mendakwa Ayub, Tuhan bilang, murkaku kepadamu. Karena kamu tidak mengatakan tentang aku dengan benar. Justru Ayub yang dalam keadaan tubuhnya dari kepala ke kaki borokan, bangkrut, miskin, hancur, dia berkata aku benar. Dia tidak punya perasaan terdakwa sama sekali. Dan dikatakan Tuhan mengembalikan, Tuhan yang mengembalikan. Bukan Ayub yang berusaha. Bukan hikmat, kecerdasan, teknologi dan kepandaian dan jaringan network manusia. Tapi Tuhan yang mengembalikan. Dan kepada Ayub dikembalikan semua yang hilang 2 kali lipat. Supaya hari ini maukah kita mengerti dan menjadi percaya. Tema kita hari ini walk by faith, not by sight. Itu diambil dari 2 Korintus 5 ayat 7. Akhir daripada 2 Korintus 5 ada di 2 Korintus 5 ayat 21. Kita akan baca. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa, Dia, Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Terus, karena kita, terus, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Bapa. kita dibenarkan, maafkan saya, lebih dari Ayub. Jadi kalau Ayub punya pengenalan akan Bapa, nggak mungkin Bapa mendakwa aku, nggak mungkin Bapa bikin aku menderita kayak gini. Pasti ada urusan yang lain. Itu sebabnya di kitab Wahyu dikatakan relakanlah hatimu, karena Tuhan menghajar, mendidik orang-orang yang dikasihi. Kalau ada segala sesuatu yang terjadi, kita harus lewat sungai, lewat api, lewat pengujian, lewat pemurnian. Hari ini teguhkan hatimu. Bukan karena Tuhan menghukummu, bukan karena Tuhan membencimu, bukan karena Tuhan mau ambil apa yang telah diberikan kepadamu. Tapi Dia mau mengatakan kepadamu bahwa Dialah satu-satunya juru selamat, bahwa Dialah Bapa yang setia, bahwa Dialah Bapa yang pasti mengenapi firman-Nya, dan Dia mau engkau dan aku percaya. Dan biarlah hari ini seperti apa yang telah kita pahami. Semua yang hilang, bahkan yang pernah hilang di 2020, kita berdoa dengan beriman bahwa 2021 ini Tuhan akan kembalikan lipat kali ganda. Haleluya. Supaya hari ini kita boleh bersorak. Kita belum menang, kita belum berperang, kita belum bebas hutang, kita belum sembuh sempurna, rumah tangga kita belum pulih sempurna, urusan kita masih banyak yang belum beres. Tapi kita mau bersorak karena Tuhan, karena kita tahu Dia pasti memberikan kemenangan bagi kita. Selamat memasuki 2021. Berjalanlah dengan iman. Bukan karena engkau dapat melihat, tapi karena engkau percaya engkau dikasihi. Karena engkau telah dipilih untuk menjadi berkat. Bangsa Indonesia membutuhkan saudara dan saya. Orang-orang yang dengan iman percaya bahwa doanya didengar, doanya dijawab. Kita akan memasuki masa di mana beberapa tahun akan datang, akan ada persiapan pemilu. Dan pada saat itu biasanya terjadi bagaimana perebutan kekuasaan. Tetapi engkau dan aku adalah orang-orang yang ada di dalam anugerah. Engkau tunduk kepada kekuasaan yang terbesar, yaitu Yesus Kristus yang punya kerajaan, yang berkuasa di sorga dan di bumi. Supaya kepadamu diberikan anugerah. Untuk apa? Untuk mengasihi sesama, mengampuni sesama, memberkati sesama tanpa syarat. Dan berdoa bagi bangsa ini, termasuk berdoa bagi keluargamu. Dan sepanjang tahun 2021, saya percaya akan ada benih baru yang Bapa berikan kepadamu, supaya sepanjang tahun ini kita bisa menabur di dalam segala kelimpahan, dan kita akan menuainya kembali lipat kali ganda
karena Yesus Kristus. Jika engkau anak-anak muda, belajarlah untuk berdoa dan menjadi percaya. Jika engkau orang-orang tua, percayakanlah seluruh hidupmu dan keluargamu dengan anak-anakmu. Jadilah rest dan jangan khawatir tentang apapun juga. Dan kalau kita semua pelayan seperti saya ini, kita melayani untuk melayani sesama, memberkati sesama dan meninggikan satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Bukan tentang gereja kita, bukan tentang denominasi kita, bukan tentang sinode kita, bukan tentang kegagahan dan kekerenan kita berkhotbah. Tapi tentang satu nama, Yesus Kristus. This is the day of the Lord. Inilah harinya Tuhan. Untuk kita bersorak hanya bagi Dia. Supaya kemudian kita akan mendengar perkataannya. Bahwa kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Karena kita mengatakan hal-hal yang benar tentang Tuhan. Bahwa Dia adalah Bapa yang adalah kasih, yang memberkati kita semua. Diberkatilah saudara, terpujilah Yesus Kristus. Angkat kedua tanganmu, biarlah kesembuhan mengalir di dalam setiap sel, di setiap pori-pori dan saraf-saraf tulang-tulangmu dan seluruh organ tubuhmu. Biarlah damai sejahtera dari Bapa oleh Yesus Kristus memenuhi pikiran, tubuh, jiwa dan roh kita. Biarlah kekuatan yang memperbaharui kehidupan kita, memberikan kepada kita tenaga, kekuatan dan otoritas, keberuntungan, keberhasilan, kemujuran dan kemurahan melingkupimu. Dan biarlah damai sejahtera, kasih dan pengampunan mengalir dalam hidup kita. Agar kita hidup dalam kebenaran, dalam terang, dalam kasih-Nya. Terang dan kasih Tuhan tidak akan dirusakkan. Kita terpelihara sampai selama-lamanya bagi kemuliaan Yesus Kristus. Kita akan melewati sungai, kita akan melewati aliran air yang deras, melewati api sekalipun. Tapi kita tidak akan dihanyutkan dan tidak akan menjadi hangus. Semua bagi kemuliaan Bapa di surga. Dan apa yang hilang Bapa akan kembalikan lipat kali ganda. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saya percaya bahwa saudara sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan dengan ucapan syukur, sama-sama kita memberikan persembahan. Kita memberi dengan penuh sukacita. Dan selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita akan menerima bagian yang terbaik tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat roti ini. Kita bersyukur mengenang kasih Tuhan Yesus yang begitu besar. Dia yang telah direndahkan, disiksa, dihancurkan, digantung di atas kayu salib.
Oleh karena persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kita dibenarkan, disucikan untuk menerima kemuliaan. Bahkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, segala penyakit kita disembuhkan. Imani seluruh tubuh kita menjadi sehat sempurna. Kita bersyukur Tuhan Yesus yang telah dihancurkan, menderita, mati dan bangkit. Agar kita sekarang hidup di dalam kasih karunia-Nya. Oleh kuasa Roh Kudus yang berdiam di dalam kita, kita hidup bagi kemuliaan Bapa. Ya Bapa, kami bersyukur dengan iman 2021 ini kami percaya Engkau bukan hanya menyertai kami, Engkau tapi meluputkan kami, melindungi kami, memberkati kami, memelihara kami, bahkan memberi jaminan keselamatan kepada kami. Dan biarlah sesuai firman-Mu di atas kayu salib, tetelestai, kami percaya semua sudah selesai. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman. Kita bersyukur. Inilah pengagungan dan penyembahan kita kepada Bapa di dalam Yesus Kristus. Yaitu kita menerima kasih-Nya yang terbesar, menerima anugerah-Nya, menerima tubuh dan darah-Nya. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ayub di hadapan teman-temannya yang bijaksana yang mendakwa dia, dikatakan dia menggaruk batok kepalanya dengan beling dan seluruh tubuhnya borok. Tapi dalam keadaan itu dia katakan, aku yakin, aku percaya, aku benar. Itu sebabnya hari ini kita menerima darah Yesus. Biarlah kita percaya Yesus Kristus yang telah menjadi dosa ganti kita atas kehendak Bapa, mencurahkan darahnya supaya kita sekarang menerima pendamaian dan menjadi orang-orang benar di hadapan Bapa karena iman. Dan kita berdoa sepanjang tahun 2021 ini, kasih karunia Bapa melimpah-limpah atas kita. Keluarga kita dipulihkan, rumah tangga kita dipulihkan, pekerjaan tangan kita dijadikannya berhasil. Kehidupan kita akan menjadi berkat bagi sesama, bagi bangsa, bagi kemuliaan Bapa. Bahkan semua yang Bapa sediakan bagi kita, semua adalah untuk kemuliaan Bapa di surga. Dan kita bersyukur kita semua menjadi tubuh Kristus yang esa, mempelai Tuhan yang suci, yang kudus, yang tidak bercacat celah. Kita akan menyambut Tuhan Yesus datang. Kita akan bersama-sama pesta perkawinan anak domba. Sebagai mempelai yang suci, yang kudus, tidak bercacat celah. Kita akan bersama-sama memerintah di dalam kerajaan-Nya dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Minyak ini kita imani dalam nama Yesus Kristus, minyak kudus Tuhan sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Biarlah dimanapun minyak ini dicurahkan ada mujizat, ada kuasa, ada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang berlimpah-limpah. Karena kita adalah bait sucinya, rumah doanya, kita adalah kebenarannya di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita juga telah menyatu dengan tubuh dan darah
Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang telah ditetapkan untuk diberkati. Dan sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menabur dan memberkati pelayanan ini di tahun yang baru, kami telah menyediakan nomor-nomor rekening BCA untuk persembahan online 8700133177 dan juga persembahan persepuluhan 8701057777. Kami juga menyediakan QR, saudara bisa scan dan transfer. Dan setiap persembahan yang saudara tabur dengan iman, saya percaya Bapak kembalikan ribuan lipat kali ganda. Saudara pasti diberkati. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan dan dilayani. Tersedia nomor-nomor pastor di layar televisi saudara, saudara bisa menghubungi. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdoa grace prayer bersama-sama setiap jam 9 malam. Kita akan berdoa untuk keluarga kita, agar di tahun baru ini semua janji Tuhan digenapi sempurna dalam setiap kehidupan kita. Kita juga berdoa untuk pelayanan GCCC, agar 2021 pelayanan ini semakin hari semakin besar, semakin diberkati untuk memberkati. Dan kita juga akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, agar 2021 Indonesia bebas dari COVID, Indonesia dipulihkan dari perekonomian, dan Indonesia diberkati. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara yang belum berlangganan channel YouTube ini. Saudara boleh tekan tombol subscribe, like dan komen. Saudara bisa kasih komen. Saudara bisa katakan firman ini diberkati, firman ini menyembuhkan saya, agar pelayanan online ini semakin hari semakin diberkati untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita menerima berkat dari Bapa di surga, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk fellowship pada hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu. Mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita yang telah diberkati katakan amin. Bersukacitalah, selamat memasuki tahun yang baru 2021 dengan rest, dengan percaya, bersandar kepada janji Bapa, melihat janjinya dan bersorak karena kepada kita telah diberikan kemenangan di dalam Kristus. Terimalah berkat rahmat anugerah, kasih karunia Bapa melimpah-limpah atas kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh Roh Kudus yang memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna. Sampai Tuhan Yesus datang kembali, Yesus Kristus Juru Selamat. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya. Pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikanmu. Haleluya, amin.
dengan sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di tempatku, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh.